Karena di sini ada Dokter Kamila. Dokter Kamila kan jadi pembicaraan tentunya satu Indonesia, wah. Aduh, apa sih dari Bu Dokter nih yang sibuk Karena dibicarakan? Dokter Kamila ini pacarnya siapa tahu nggak sih? Waktu itu- Amar Zoni. Gue so innocent ya, padahal waktu itu udah pernah kita bahas juga di Spill the Tea. Iya. Aku pengen tahu dong Dok, itu ketemunya di mana sih? Maaf nih, bukan di Rutan. Amar. Di mana? Oh, Di Rutan. Di Aku Rutan. sering juga ke acara kakak. Iya, tapi aku nggak loh itu. Emang ketemu di Rutan pertama kali? pertama kali kenalan Ngapain ya Dok? dokter ke sana? Aduh tuh kan sampai dokter kayak gini gigi kan gue. Ya Gua ampun, baru mau pengen bilang, lihat. kan dokter gigi bukan Iya. psikolog Jadi gitu kan kan. aku tuh sebenarnya udah lama temenan sama Adit kan. Enggak sih sebenarnya nggak lama, 2004 adiknya. Adit itu ngajakin bisnis bareng. Terus kemudian entah kenapa waktu mau janjian meeting di salah satu rumah temennya Adit, tiba-tiba aku diajak sama temennya Adit itu untuk ke Rutan. Katanya ketemu Bang Amar karena Bang Amar ikut berkecimpung di bisnis itu. Tapi Aditnya nggak ikut saat itu. Jadi aku sama temennya si Adit sama temennya Bang Amar itu gitu. Kalau nggak salah namanya Putri. Ya udah dari situ aku juga kaget tiba-tiba ini kita ngapain ya kesini gitu. Enggak, harus ketemu Amar karena kita harus diskusi tentang bisnis yang mau kita jalanin itu gitu. Nah, dari situ terpupuklah cinta-cinta. Enggak, belum proses lah. Berapa lama dari kenalan sampai akhirnya udah mulai ada rasa suka? 3 bulanan kayaknya. 3 bulanan. 3 bulan. Siapa yang duluan maju duluan gitu yang kelihatan, kok nih cowok kayaknya gimana-gimana nih sama gue Enggak gitu. sih, sebenarnya nggak ada kayak gitu-gitu karena lebih ke mungkin karena Bang Amar di dalam nggak ada teman kali ya, maksudnya jadi kita tuh sering meeting, lama-lama sering meeting tuh kalau video call tuh sering bareng-bareng sama adanya, tapi lama-lama Bang Amar suka video call sendiri, aku suka video call sendiri. Oh gitu. Ya, Tapi gitu Dok, awalnya ya, gitu-gitu aja ini sih. cuma ini ya tiap dari kita kan bisa membayangkan ya, yang namanya orang jatuh cinta atau mau cari pacar. Orang cari pacar kan pasti kemana? Nah, iya pasti orang Perpustakaan. orang tuh mikirnya pasti orang tuh ya betul Atau setuju. Nggak ada orang cari pacar Di nyarinya Rutan, di ya Rutan. kan? Iya kan, Betul. atau kajian-kajian, Yes, ya betul. kan? Emang- Tapi untuk Dokter Kamila ini berbeda loh. Jadi unik sekali. Maksudnya enggak, maksud aku. Lu juga belum pernah kan, Rick? Orang ketemu jodohnya di Rutan. Di Rutan, kan di kan? film-film Enggak, kan, karena Rick? emang kan? karena emang nggak niat, maksudnya ketemu Amar nih tiba-tiba gue suka, Bukan, gue bakal bukan jadi itu. Cuma cinta, maksudnya enggak. gini. Oke, paham tidak niat. Uh-uh. Tapi dokter kan, maaf ya, dokter. Iya, betul. Udah Pasti orang punya mikir ya, anak punya gitu anak. ya. Artinya tahu banget masa Iya. depan seperti apa. Yes, Dan betul, kalau betul. biasanya kalau udah pernah dalam rumah tangga gagal, Iya. apalagi punya anak, dokter lagi. Iya. Biasanya kan udah punya standarisasi tuh. Yes. Wah, my next husband Yes, itu harusnya betul. gimana? Betul, Iya nggak sih? Betul, sebelum ketemu Iya Bang Amar dong. punya standarisasi, jujur. Kenapa lu nanya ke gue? Benar. Wahai Kisanak, apakah kamu mencoba mengatakan kalau pacarnya dokter sekarang harusnya nggak layak gitu Nggak, untuk tapi dokter? No, bukan bukan nggak layak. nggak layak. Pasti kan banyak Iya. perempuan-perempuan di luar sana juga berpikir, Pikiran itu nggak salah kan, Dok? iya dong. Nggak salah, karena Iya. emang jujur sebelum kenal Bang Amar, aku pun juga punya standarisasi untuk, gue nggak mau gagal lagi dong, gitu. Jadi standarnya seperti ini. Maksudnya gue, dokter apakah yakin betul-betul dari semua cerita yang ada sama Amar Zoni sampai sekarang masih ada di sana, itu adalah cerita yang akan menjadi indah yang diharapkan sama dokter, dia yang akan menjadi suami. Amar Zoni itu masuk ke dalam ini hukumannya berapa lama sih, Dok? Yang kasus kemarin itu sebenarnya Januari ini udah bebas harusnya, ya kan? Karena ada kasus yang keempat ini di dalam rutan itu ya mau nggak mau Nambah. sekarang masih berjalan, sidang belum selesai, belum putusan. sampai Oh, belum sekarang. putusan, Dok? Belum, baru tuntutan aja 9 tahun tapi putusannya belum. Oke, maaf ya. Dokter harus memahami kalau kita penonton kita juga banyak yang gemes gitu, Iya, pasti. ikut urun rembuk gitu. Karena di kacamata Sambil kita makan tuh ya. boleh. Tidak bermaksud merendahkan orangnya, tapi kita mencoba membayangkan track recordnya aja gitu. Amar Zoni kan masuk ke dalam penjara dengan tuntutan kasus adalah penggunaan Salah guna narkoba. salah guna narkoba gitu. Dan peristiwa itu kan juga udah berulang-ulang ya, Betul. berarti Yes, 3 kali. 3 kali gitu, nggak cuma 1 kali, Yes. tapi 3 kali kayak minum obat. Yes, betul. Kalau sekali boleh hilaf, kalau ketiga mah enak tuh namanya ya, Iya, kali betul, gitu betul. ibarat kita Iya, nambah. betul. Iya kan? Dokter emang nggak takut apa kalau ini akan jadi karakter gitu, emang demen gitu. Are you sure bahwa ia adalah calon suami yang Ya menurut aku kalau sampai sejauh ini menerima, karena kan aku tahu ya Bang Amar kayak gitu tuh karena
ya itu mungkin menurut aku ya, jadi bukan karena dari diri dia sendiri juga salah ya, tapi harus ada support orang-orang terdekat gitu loh. Atau menurut saya karena insting dokter, seorang dokter, walaupun Iya. tetap dokter kan, insting Iya. dokter tuh kan ingin Merawat penasaran. pasien. Iya. Ini nggak mungkin nggak sembuh. Dokter gigi loh ini. Gua Hello. dokter gigi, guys, tapi ya tetap tapi ya. ada Dalam di emergency. Iya, Nah, iya. dalam itu hatinya, dalam pikiran Iya, ada iya. future Mengobati. yang mengobati. Tapi kan? aku jujur Benar, emang sering punya, gitu. punya keyakinan kayak gitu sih, karena maksudnya pas Oh. dilihat karakternya Bang Amar tuh kayaknya nih orang sebenarnya baik kalau kita tahu caranya untuk Nah, itu loh. gitu loh, untuk Oke. menyembuhkan dia gitu loh, atau supaya Apa yang paling dokter jatuh cinta dari karakter dan kepribadiannya Amarzoni? What make you fall for him? ya sebenarnya standar ya, mesti laki-laki dia tuh orangnya penyayang, emang baik banget sih sebenarnya menurutku ya. Salahnya dia cuma terlalu emang mungkin dulunya ya terlalu udah edik, jadi emang susah disembuhkan. Jadi emang harus ada orang-orang terdekatnya dia. Nah sedangkan saat ketemu tuh yang dikatakan emang terakhir ya kemarin kalau dengar sidang pledoi itu tuh emang benar yang Bang Amar ceritakan itu sudah diceritakan oleh saya. Tidak ada kekurangan satupun, tidak ada. Sama ceritanya, kalau dia bohong pasti berubah-berubah dong ceritanya, benar nggak sih? Coba kita spill dulu Gitu. ringkasan video pledoinya tadi. Ada nggak sih kalimatnya di mana Amarzoni itu bilang bahwa dia agak menyesali kalau mantan istrinya tidak menemani dan mendampingi dia di masa sulitnya dia. Ya, iya ada. Cuman Ada. kalau menurut aku sebagai wanita ya, Iya. ya wajar lah menurutku mantan istri kecewa, kenapa lo nggak ceritain Iya. gitu kan? Ini kan kayak suami ngomongin ayam sama istri. telur ya. Iya Amarzoni dong. kecewa nggak ditemenin Iris Bella, sementara Iris Bella bilang, dari mana gue bisa nemenin lu? Orang gue Nemenin tahu lo. aja enggak kalau lu lagi berjuang iya, dengan kecanduan. Dengan kecanduan, gitu kan? iya betul. Yang Pertanyaannya- tiba-tiba ketangkep kan shock dong pasti. Oke. gitu. Dokter cemburu nggak kalau di Enggak. pledoinya itu yang disebut adalah Iris Bella gitu? Enggak, sebenarnya nama aku disebut, cuman dihapus. Oh, Nanti aja ceritanya. dihapus sama siapa? Tanya aja sama Bang Amar sendiri, dihapus sama siapa. Baiklah, kita terhubung dengan Amarzoni. Dihapus. Jadi tadi gimana Ya. di original plan-nya di Playdoh itu akan disebutkan nama dokter. Enggak, sebenarnya pledoi itu aku udah tahu cerita pledoi ini tuh yang pertama kali kita kenal, kita deket itu sama sekali yang Bang Amar ceritakan ke aku. Cuman di pledoi itu kan emang Bang Amar orang-orang terdekat gitu ya. Sebenarnya ada nama aku katanya, cuman menurut pihak-pihak mungkin PH atau apa aku nggak ngerti lah ya gitu. Kayaknya takutnya aku kebawa-bawa gitu. Karena kan selama di sidang itu kan nama aku dibawa-bawa, sampai chat aku sama Bang Amar tuh kebawa-bawa kan. Kebongkar. Gitu. Iya, ke bawah gitulah, yang aku nitip apa segala macam itu sampai ke bawah. Tapi lucunya suami sekarang Iris tuh justru ikut. Pada akhirnya berkomentar. Kita lihat ya, kita spill. Iya, oke. Kita spill. Oke, harusnya kemarin fokus dulu aja dengan pembelaan. Jangan bikin pembelaan lebay dengan membawa-bawa istri orang. Terkesannya curhat padahal selama ini kita tidak mengusik, kita jalan sesuai sewajarnya hidup. Jangan membuka ruang untuk memutus silaturahmi. Semoga Allah memberi yang terbaik yang putusannya nanti. Amin. Tapi gue nggak bisa menyalahkan ya sikap dari suaminya Mas Aldi ini, karena aku mencoba jadi dia gerah juga kali ya, selalu tereret-eret dengan situasi drama yang dia nggak bisa kontrol gitu. Ya, enggak juga. Enggak Posisinya juga dia ya udah dong. sadar dia nikah dengan seorang artis. Mantan istri Ya, kan. ini pasangan artis. Betul. Iya. Setuju. Pasangan, oke. Harusnya dari siap Setuju aku sama konsekuensi Kakak. Yes. dari dampak itu semua. Dampak. Dia tidak boleh Dia terganggu yang dengan bisa itu. jadi Iya berbesar hati dong. aja. Apalagi dia tahu dia menikahi seorang istri yang mantan Ya mantan suaminya istrinya punya cerita. iya dong punya cerita. Dan di situ sorry ya, bukannya dibawa-bawa ya, aku bukan ngebela Bang Amar, tapi aku ikutin dari awal pledoinya itu dia cuma lagi menceritakan kenapa sih gue bisa terjerumus lagi dan sama sekali di kalimat itu tidak ada yang benar-benar apa sih bikin istrinya tersinggung. Enggak, malah Amar mengatakan iya gue sampai atas dasar kesalahan gue istri soleha meninggalkan aku kan gitu kan, kesalahan dia mengaku ini semua kesalahan aku yang tidak terus terang kalau aku ini pecandu gitu loh. Menurut dokter, Amarzoninya cinta tulus nggak sama dokter? Iya, menurut aku Oke. dia baik, Mematahkan tulus. omongan orang yang bilang jangan-jangan cuman karena kesepian aja. Enggak sih menurut aku. Tapi juga kan sempat tersebar tuh di sosial media yang kita lihat kan
Ada tuh yang di live bilang Iya, iya. jijik Oh, banget. pas banget itu. Siapa itu? Itu Iya, dokter Kamila. pertanyaan bagus nih sebenarnya. Dokter bilang jijik sama siapa? Iya, lah Sama Bang Amarzoni. Amar. Kan bukan jijik sama Bang Amarnya. Jadi gini loh, sebenarnya udah juga Apa itu aku jangan-jangan- udah nunjuk pengacara juga kan. Apa itu bunga-bunga kalau live biar engagement tinggi? Enggak, aku kan Gue kali awalnya kan Karena mau bukan jualan. dari kalangan selebritis kayak kakak-kakak kan. Aku cuma sebagai dokter dari awal juga sama Bang Amar bilang udahlah nggak usah dipublish kalau kita tuh deket gitu kan tapi karena kasus ini kan mau nggak mau harus dipublish. Nah jadi ada seseorang yang sering meneror aku. Awalnya cuma neror aku doang ya udahlah ya gitu. Tapi ternyata sampai ke keluarga aku, ke anak aku gitu. Kayaknya kayak gue pacaran sama Pangeran William gitu. Yang lo kecintaan banget ya sama Amar nggak tahu. Pokoknya tiap hari gue blok di Sampai mengganggu. iya sangat-sangat mengganggu banget lah. Awalnya kalau cuma diri aku sendiri ya udahlah ya gitu. Cuman sampai ke keluarga aku jadi terkesan kayak gue cewek nggak punya harga diri banget sih gitu. Jadi kayak emosi pas lagi live gitu. Aku kan sering live itu kalau di klinik kan konsultasi gratis. Jadi kayak sambil lagi live bilang kalau yang lo tuh udah nggak mau lagi sama Amar, Dipojokkan, iya dipojokkan. dipojokkan gitu diintimidasi lah kan. Jadi kayak gue kayak gak ada harga dirinya ya kayak pacaran sama Pangeran William gitu loh. Ya udah Ini deh, bukan akhirnya Pangeran William, santai aja, Iya, ini santai Amarzoni aja, gitu. Amarzoni gitu siapa sih artis ya emang artis tapi kan keadaannya nggak lagi artis ya maaf ya gitu kita emang realita gitu nggak benar Iya, nggak betul, sih nyatanya betul, gitu dong betul, gitu. betul. Jadi kayak aku nih juga punya keluarga gitu yang maaf notabene juga bukan mungkin kalau gue sebatang kara mau injek-injek juga nggak aku punya papa gitu loh punya orang tua dan aku dokter kan ngerasa kadang-kadang harga diri gue diinjek-injek ya pada akhirnya aku belajar sih dari situ mendingan gak usah kayak gitu Dokter jadi lebih belajar untuk bisa menahan diri. menahan Ya? diri sekarang karena kan Lain di mulut, lain di hati. hati. Belajar menahan diri dari sebelahnya dokter, dia Iya pintar. makanya nih dari tadi mau Masa sih? belajar. Ya tapi itu resiko yang harus diterima ya dokter. Iya, benar, ya. baru Karena memang tahu. dokter ada di terminal itu. Yes, Ya, betul. di situ semua orang dan senang ada di situ. Nah, dari semua yang banyak diomongin sama Atta Larik ini, hari ini ya, sekarang ini your heart about Sania, hatinya Oh, Atta Larik. jujur udah sirna ya, sirna dalam khusus yang paling penting benci tuh nggak ada. Ya, aku benci udah nggak ada, udah sirna. Waktu perang-perangnya mungkin lagi Emosi. lagi epic-epicnya, mungkin ada. Mahabharata kali. Mungkin ada bencinya saat di momen itu saja sebenarnya. Saat ini tuh mungkin masih kesel kenapa sih gitu ya. Mungkin saya juga kesel sama keadaan sebenarnya, sama situasional ini. Situasi kesel ya kenapa sih di sini saya sih pribadi saya nggak mungkin saya menurunkan ego karena saya terkena prinsip. Ya masalah Megang ya prinsip. tiba-tiba dia lebih bagus press con untuk sesuatu yang nggak bener gitu kan megang prinsip dia di sana juga nggak mau berterus terang kepada semua masyarakat kayak gitu jadi itu aja yang kesel situasi sebenarnya kesel aja sebenarnya kalau benci nggak ada saya cuma pingin saya jauh loh umurnya sama anak-anak kan saya sama Sania kan bedanya 18 tahun. Saya pingin tetap dia, harapan saya dia jadi individu, sebagai ibu, individu yang baik ya buat anak-anak. Di saat saya mungkin kalau ditaruh umurnya akan sama, berarti saya 18 tahun duluan berpulang daripada dia. Gitu loh. Mungkin dia bisa ngelihat cucu-cucunya anak-anak, saya nggak bisa. Iya. Saya pingin dia jadi ikon buat cucu-cucu anak-anak. Saya nggak bisa, jadi lebih sedih karena situ gitu loh. Jadi udah lupakan itu ya udah. Pokoknya tinggal kesel gitu. Selebihnya ya udah. Ya nggak apa-apa. Cuman itu kalau bicara anak-anak saya Paham. susah ngebendung gitu. Kita memahami. Oke banget loh, maksudnya dia udah mikir Jauh ke depan. jauh banget Iya, gitu ke depannya. Ya, gitu, sampai jadi udah ya mikirin. lebih pingin apa ya? Secara Tapi ini sebenarnya udah baik-baik aja. Yang apa yang ada saya malah berharap sama mantan saya ini dengan kondisi yang ini kita jalanin aja. Dia masih bisa bertemu di sekolah. Lihat aja anak kan dia juga paham anak-anak kapan ready untuk bisa jalan-jalan atau apa. Saya juga ngeliat kesiapannya anak-anak. Tapi untuk ke saya langsung ya itu lagi kembali lagi saya ada tuntutan saya tersendiri. Berarti sebenarnya persamaan benang merah pengalaman kehidupan Arik sama dokter adalah sama-sama kita nikmatin aja apa yang ada di depan mata saat ini. Sebaik mungkin, Iya kan, seindah sebaik mungkin. mungkin let's enjoy the present Yes. moment, kehidupan cinta, kebahagiaan bersama anak-anak, anak-anak dan ibunya nggak dilarang-larang juga ke depannya seperti apa. Kita mulai pelan-pelan deh. Iya.